Di suatu malam yang sunyi di bulan Ramadan, sebuah kejadian menggemparkan terjadi di Masjidil Haram, Mekah. Ribuan jamaah yang sedang melakukan ibadah umrah dikejutkan oleh sebuah peristiwa yang sulit dijelaskan dengan akal sehat. Seorang artis wanita terkenal dari Indonesia, yang namanya masih dirahasiakan oleh pihak keluarga, mengalami perubahan tubuh yang tidak lazim saat sedang berdoa di depan Ka'bah. Saksi mata yang berada di sekitar tempat kejadian mengatakan bahwa awalnya artis tersebut terlihat sangat khusyuk dalam doanya. Ia mengenakan jubah putih panjang dengan kerudung lebar yang menutupi hampir seluruh tubuhnya. Wajahnya terlihat bersinar karena pantulan cahaya lampu-lampu besar di sekitar Masjidil Haram. Namun, tiba-tiba tubuhnya mulai bergetar hebat, dan suaranya berubah menjadi desisan panjang yang menyerupai suara seekor ular. Seorang jamaah asal Surabaya, Haji Syamsuddin, yang berada tak jauh dari artis tersebut, menyaksikan langsung kejadian itu. Awalnya saya pikir dia hanya kelelahan atau kesurupan, tapi lama-lama tubuhnya mulai berubah. Tangan dan kakinya menyusut, kulitnya berubah menjadi bersisik, dan matanya menjadi semakin tajam seperti mata seekor ular. Saya langsung membaca ayat-ayat suci karena takut ini adalah gangguan dari jin, ungkapnya dengan wajah masih dipenuhi ketakutan. Tak hanya Haji Syamsuddin, beberapa jamaah lain juga mengalami kepanikan luar biasa. Beberapa mencoba membantu dengan membacakan doa, sementara yang lain berlari menjauh karena ketakutan. Kehebohan ini sempat membuat petugas keamanan Masjidil Haram turun tangan untuk mengamankan lokasi. Mereka mencoba membawa artis tersebut ke area khusus untuk mendapatkan pertolongan, tetapi sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Saat beberapa petugas mendekat, artis tersebut tiba-tiba merayap dengan cepat seperti seekor ular yang hendak menyerang. Jamaah yang melihat kejadian itu mulai berteriak dan mengucapkan kalimat takbir. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Teriak mereka serempak. Artis itu kemudian mengeluarkan suara desisan yang semakin menyeramkan, dan dalam sekejap tubuhnya benar-benar berubah menjadi seekor ular piton berwarna keemasan. Seorang ulama terkenal asal Indonesia, Ustaz Farhan Al-Mubarak, yang kebetulan juga sedang berada di sana untuk beribadah, segera mendekati kerumunan dan mencoba menenangkan situasi. Kita harus tetap tenang. Jangan panik. Ini mungkin ujian atau pertanda bagi kita semua. Bacalah ayat suci Al-Quran dan jangan mendekati makhluk itu, ucapnya kepada para jamaah yang ketakutan. Kehebohan ini membuat petugas Masjidil Haram segera berkoordinasi dengan pihak keamanan Saudi untuk menangani kejadian ini. Namun, yang membuat semua orang semakin heran adalah saat seekor burung hitam besar tiba-tiba terbang rendah di atas kepala artis yang telah berubah menjadi ular tersebut. Burung itu mengeluarkan suara melengking yang membuat bulu kuduk merinding. Lalu dalam sekejap, ular piton raksasa itu menghilang begitu saja di tengah kerumunan tanpa jejak. Beberapa saksi yang sempat merekam kejadian itu dengan ponsel mereka mengatakan bahwa video yang mereka ambil tiba-tiba rusak dan tidak bisa diputar. Saya yakin saya merekamnya. Tapi pas saya cek lagi, videonya hilang begitu saja. Ini aneh sekali, kata seorang jamaah asal Jakarta yang enggan disebutkan namanya. Hingga saat ini, pihak keluarga artis tersebut masih bungkam mengenai identitas dan keberadaannya setelah kejadian mengerikan itu. Beberapa orang mengatakan bahwa ia kembali ke hotelnya dalam kondisi lemas dan tak sadarkan diri, sementara yang lain percaya bahwa ia benar-benar telah menghilang tanpa jejak. Kejadian ini pun menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial dan forum diskusi Islam di Indonesia. Ustaz Farhan Al-Mubarak, yang menjadi saksi utama dalam peristiwa ini, kemudian memberikan ceramah di salah satu masjid besar di Jakarta setelah kembali dari umrah. Dalam ceramahnya, ia mengatakan bahwa kejadian ini bisa menjadi tanda kebesaran Allah dan peringatan bagi manusia agar tidak sombong dan selalu menjaga keimanan mereka. Kita tidak tahu rahasia di balik semua ini, tapi yang jelas, ini adalah pelajaran bagi kita semua untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi perbuatan yang dilarangnya, ujarnya dengan penuh ketegasan. Namun, misteri di balik perubahan artis tersebut masih belum terpecahkan. Beberapa paranormal di Indonesia mencoba memberikan penjelasan dari sisi spiritual. Ada yang mengatakan bahwa artis itu mungkin terkena kutukan akibat perbuatan di masa lalunya. Ada pula yang menyebutkan bahwa ia telah melakukan perjanjian dengan makhluk gaib yang akhirnya menagih janji di tempat suci tersebut. Sementara itu,
Seorang jurnalis investigasi bernama Rizky Hartanto mulai menyelidiki lebih dalam tentang kehidupan artis tersebut sebelum berangkat umrah. Dari hasil penelitiannya, ia menemukan bahwa sang artis sempat mengalami kejadian aneh beberapa bulan sebelum berangkat. Dia sempat menceritakan kepada orang terdekatnya bahwa ia sering mengalami mimpi didatangi sosok ular besar yang berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Dalam mimpi itu, ular tersebut selalu mengatakan bahwa waktunya akan segera tiba. Ungkap Rizky dalam wawancaranya dengan salah satu media nasional. Dugaan semakin mengarah kepada sesuatu yang lebih besar. Apakah ini sekadar fenomena yang tidak bisa dijelaskan atau ada rahasia besar di balik kehidupan artis tersebut? Apakah benar ia telah melakukan perjanjian dengan makhluk lain atau ini hanyalah ujian berat yang diberikan kepadanya? Misteri ini semakin dalam, dan orang-orang pun mulai berspekulasi tentang kebenaran di balik kejadian mengerikan itu. Di tengah penyelidikan yang semakin dalam, seorang pria tua bernama Kiai Abdul Jalil dari daerah Jawa Tengah mengaku mengetahui rahasia besar di balik kejadian ini. Dalam sebuah wawancara eksklusif, ia mengatakan bahwa artis tersebut pernah datang ke pesantrennya bertahun-tahun lalu dalam keadaan ketakutan. Dia datang bersama seseorang yang saya duga adalah gurunya. Mereka meminta saya melakukan ruqyah karena ia sering mengalami gangguan makhluk tak kasat mata. Saat itu, saya sudah melihat tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang mengikat dirinya, tapi saya tidak bisa membebaskannya tanpa izin dari orang tuanya. Saya menyarankan dia untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, tapi entah apakah dia mengikuti saran saya atau tidak, ujar Kiai Abdul Jalil dengan nada lirih. Jika benar ada perjanjian yang dibuat di masa lalu, siapa sosok yang telah membuat kesepakatan ini? Dan apakah ada cara untuk membebaskan sang artis dari pengaruh yang masih menghantuinya? Misteri ini belum menemukan titik terang, dan banyak pertanyaan yang masih belum terjawab. Di sebuah tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota, seseorang yang mengenakan jubah hitam tengah duduk bersila di dalam sebuah gua. Di hadapannya, seekor ular besar berwarna keemasan melingkar dengan mata tajam yang bersinar dalam gelap. Waktunya sudah tiba, gumam sosok berjubah hitam itu. Sang perjanjian harus ditepati. Di tengah malam yang sunyi, di sebuah kamar hotel berbintang 5 di Mekah, seorang wanita tua duduk termenung di tepi ranjang. Wajahnya tampak tegang, matanya sembab seperti habis menangis. Wanita itu adalah ibu dari sang artis, yang sejak kejadian mengerikan di Masjidil Haram tak kunjung ditemukan. Para kerabat yang datang untuk menenangkan hatinya hanya bisa dia melihat kondisi ibu tersebut. Tangannya terus menggenggam sebuah tasbih. Bibirnya bergetar melantunkan doa-doa yang tak pernah putus. Beberapa kali ia menarik napas panjang, seolah ingin mengumpulkan keberanian untuk menghadapi kenyataan pahit yang ada di hadapannya. Sementara itu, Rizky Hartanto, jurnalis investigasi yang tengah menyelidiki kasus ini, menerima sebuah pesan misterius di ponselnya. Pesan itu hanya berisi satu baris kalimat. Jika ingin tahu kebenaran, temui aku di Bukit Jabal Al-Nur sebelum subuh. Tidak ada nama pengirim, tidak ada petunjuk lebih lanjut. Hanya pesan singkat itu yang seolah menantangnya untuk mengungkap misteri yang semakin dalam. Dengan rasa penasaran yang menggebu, Rizky segera bergegas menuju Bukit Jabal Al-Nur. Ia tahu tempat itu memiliki sejarah panjang dalam Islam, karena di sanalah Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu. Namun, malam ini, bukit itu terasa lebih mencekam dari biasanya. Sesampainya di kaki bukit, Rizky melihat seorang pria tua berjubah putih berdiri dengan tongkat di tangannya. Wajahnya samar dalam gelap, tetapi sorot matanya tajam. "Kamu Rizky?" tanya pria tua itu dengan suara dalam. "Iya, saya Rizky. Anda siapa?" "Saya Kiai Abdul Jalil," jawabnya singkat. Rizky terkejut. Nama ini bukan nama asing baginya. Kiai Abdul Jalil adalah ulama karismatik dari Jawa Tengah yang dikenal memiliki ilmu spiritual yang tinggi. Ia juga disebut-sebut sebagai orang yang pernah bertemu langsung dengan sang artis sebelum kejadian aneh itu terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi pada artis itu, Kiai? Rizky bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Kiai Abdul Jalil menatapnya dalam-dalam, lalu menarik napas panjang sebelum menjawab. Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Sudah sejak lama ada kisah-kisah tentang orang-orang yang terikat dalam perjanjian gaib.
Mereka diberi ketenaran, kekayaan, dan kekuasaan, tetapi semua itu ada harganya. Rizky merasakan bulu kuduknya meremang. Apakah Anda mengatakan bahwa artis ini melakukan perjanjian seperti itu? Tanyanya hati-hati. Kiai Abdul Jalil tidak langsung menjawab. Ia mengangkat tongkatnya dan menunjuk ke langit. Kadang, manusia lupa bahwa dunia ini bukan hanya milik kita saja. Ada makhluk lain yang selalu mengintai, mencari celah untuk menjerat manusia ke dalam jaring mereka. Lalu, apa yang harus dilakukan? Rizky semakin penasaran. Jawabannya ada pada dirinya sendiri. Kiai Abdul Jalil berkata pelan. Jika dia masih hidup, dia harus memilih, menyerah pada perjanjian itu, atau berjuang untuk melepaskan diri meski taruhannya nyawa. Di tempat lain, di sebuah lokasi yang tidak diketahui, seekor ular raksasa keemasan sedang melingkar dalam sebuah ruangan gelap. Nafasnya terdengar berat, seolah ada sesuatu yang tengah bergejolak dalam tubuhnya. Perlahan, sisik emasnya mulai berubah warna menjadi hitam pekat. Apa yang sebenarnya terjadi pada sang artis? Apakah dia masih memiliki kesempatan untuk kembali? Ataukah sudah terlambat? Di dalam ruangan gelap itu, seekor ular raksasa keemasan yang perlahan berubah hitam tampak bergerak gelisah. Matanya yang semula berkilau seperti emas kini meredup, seolah ada sesuatu yang menggerogoti jiwanya. Dari kejauhan, suara langkah kaki terdengar mendekat. Seorang pria berjubah hitam masuk ke dalam ruangan dengan tenang. Wajahnya tertutup kain, hanya matanya yang tajam dan penuh rahasia terlihat di bawah sorotan redup cahaya obor. Dengan suara dalam, ia berbisik kepada ular itu. Waktumu hampir habis. Kau tahu apa yang harus kau lakukan? Ular itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari dalam tubuhnya, samar-samar terlihat siluet seorang wanita yang menggeliat, seolah berusaha keluar dari dalam cangkang makhluk itu. Wanita itu bukan lain adalah sang artis yang menghilang di Masjidil Haram. Sementara itu, di tempat lain, Kiai Abdul Jalil duduk di sebuah sudut masjid kecil di Mekah, menghadap selembar kain putih yang telah ditempelkan segel bertuliskan ayat-ayat suci. Wajahnya tampak serius. Sejak pertemuannya dengan Rizky di Jabal Al-Nur, hatinya gelisah. Ia tahu bahwa ada kekuatan besar yang sedang bergerak di luar nalar manusia biasa. Tiba-tiba, angin berhembus kencang di dalam masjid. Meskipun pintu dan jendela tertutup rapat, cahaya lampu berkedip-kedip, dan suara gemuruh halus terdengar dari luar. Seorang muridnya berlari masuk dengan wajah ketakutan. Kiai, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda. Ia mengaku tahu keberadaan artis yang menghilang itu. Kiai Abdul Jalil membuka matanya perlahan. Bawa dia masuk. Seorang wanita tua dengan wajah pucat masuk ke dalam ruangan. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya gemetar. Ia berbisik pelan, tetapi suaranya cukup jelas. Saya ibunya. Tolong selamatkan anak saya. Sementara itu, di dalam ruangan gelap tempat ular raksasa itu berada, suara jeritan tiba-tiba menggema. Siluet sang artis semakin jelas, tetapi wajahnya penuh penderitaan. Ia membuka matanya, menatap pria berjubah hitam dengan tatapan putus asa. Tolong aku. Bisiknya lemah. Pria berjubah hitam tersenyum samar. Kau masih bisa kembali, tapi kau tahu harga yang harus kau bayar. Di luar ruangan itu, jauh dari pandangan dunia, sesuatu sedang bersiap untuk kembali ke tempat asalnya. Apakah artis itu masih memiliki kesempatan untuk selamat? Ataukah perjanjian yang telah dibuatnya terlalu kuat untuk dipatahkan? Di ruangan gelap yang dingin itu, suara desisan semakin lirih, seolah ular keemasan yang perlahan berubah hitam itu sedang berada di ambang batas kekuatannya. Sang artis yang masih terperangkap di dalam tubuh makhluk itu berusaha bergerak. Tangannya yang transparan mencoba meraih sesuatu di udara, tetapi tubuhnya seakan ditarik kembali ke dalam kegelapan. Pria berjubah hitam yang berdiri di hadapannya tertawa pelan. Kau masih mencoba melawan? Kau tahu sendiri, perjanjian sudah dibuat. Sekali kau melangkah ke dunia ini, tidak ada jalan kembali. Air mata mengalir di wajah sang artis, tapi bukan air mata biasa. Cairan bening itu berkilauan seperti emas, jatuh ke tanah dan langsung menghilang.
Tidak. Aku tidak ingin ini. Suaranya lirih, penuh penyesalan. Aku tidak pernah menginginkan ini. Pria itu mendekat, mengangkat tangannya dan menyentuh kepala ular itu dengan perlahan. Tiba-tiba, ruangan itu bergetar, udara menjadi lebih dingin, dan suara-suara gaib mulai terdengar samar. Di tempat lain, di sebuah masjid kecil di Mekah, Kiai Abdul Jalil menatap wanita tua di hadapannya, ibu sang artis yang wajahnya dipenuhi kesedihan. "Tolong, Kiai, tolong selamatkan anak saya." Suaranya bergetar, tangannya menggenggam erat kain kerudungnya. Kiai Abdul Jalil menghela napas panjang. "Ini bukan perkara mudah, Bu," katanya dengan suara berat. "Tapi, insya Allah, masih ada harapan." Ia lalu berdiri dan mengambil segelas air zam-zam yang telah dibacakan doa-doa khusus. Kemudian, ia menutup matanya, merasakan getaran yang tak biasa. Ada yang sedang berjuang, ada yang sedang menunggu keputusan akhir. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari luar masjid. Beberapa orang yang tengah duduk di serambi masjid menoleh ke arah langit. Awan yang tadinya cerah kini berubah menjadi kelam. Angin berhembus kencang, dan suara burung-burung yang berterbangan terdengar seperti rintihan. "Astagfirullah, ada sesuatu yang terjadi," bisik salah satu santri. Kiai Abdul Jalil membuka matanya dan menatap ibu sang artis dengan serius. "Kita harus segera bertindak. Jika tidak, anak ibu akan benar-benar hilang selamanya." Sementara itu, di ruangan gelap tempat sang artis terperangkap, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tubuhnya yang hampir sepenuhnya menyatu dengan ular hitam itu tiba-tiba memancarkan cahaya lembut. Pria berjubah hitam mundur selangkah, matanya menyipit, merasa ada sesuatu yang salah. "Apa ini?" gumamnya. Dari dalam tubuh ular itu, terdengar suara lantunan ayat suci Al-Quran yang samar, suara yang berasal dari kejauhan, dari seseorang yang sedang berdoa dengan penuh ketulusan. Di masjid kecil itu, Kiai Abdul Jalil terus memanjatkan doa dengan suara yang semakin lantang, diikuti oleh para santri dan ibu sang artis. "Ya Allah, jika hamba MU ini masih memiliki kesempatan untuk kembali, lindungilah dia dari kegelapan." Tiba-tiba, ular hitam itu menggeliat kesakitan, seolah ada sesuatu yang menghancurkan ikatan gaibnya. Pria berjubah hitam itu mundur lebih jauh, wajahnya semakin tegang. "Tidak, ini tidak mungkin." Cahaya dari tubuh sang artis semakin terang, hingga akhirnya, brak, sesuatu meledak di dalam ruangan itu, membuat segalanya berguncang hebat. Cahaya menyilaukan memenuhi tempat itu, dan suara jeritan panjang terdengar sebelum semuanya tiba-tiba sunyi. Lalu, di sebuah tempat yang tidak diketahui, seorang wanita dengan pakaian putih panjang jatuh terkulai di lantai. Matanya terbuka perlahan, napasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Sang artis telah kembali. Namun, apakah ini benar-benar akhir dari semuanya? Ataukah masih ada sesuatu yang mengintainya dari kegelapan? Sang artis membuka matanya perlahan. Cahaya putih menyilaukan masih menyelimuti sekelilingnya, tetapi perlahan mulai meredup. Tubuhnya terasa ringan, seolah beban yang selama ini mengikatnya telah sirna. Ia menyentuh wajahnya sendiri, merasakan kulitnya yang hangat dan nyata. Ia telah kembali menjadi manusia. Di depannya, sosok pria berjubah hitam yang tadi begitu kuat kini terduduk lemas, tubuhnya gemetar. Mata tajamnya yang penuh misteri kini dipenuhi ketakutan. Cahaya suci yang muncul akibat doa-doa dari Kiai Abdul Jalil dan para santri telah mematahkan kuasanya. Tidak mungkin. Perjanjian ini tidak bisa dipatahkan, gumam pria itu dengan suara lemah. Sang artis menatapnya, kali ini tanpa rasa takut. Ia berdiri perlahan dan mengucapkan kalimat yang membuat pria itu membeku di tempatnya. "Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada perjanjian yang lebih besar dari kasih sayangnya." Tiba-tiba, ruangan itu kembali berguncang. Tubuh pria berjubah hitam mulai retak seperti kaca, dan dari dalam tubuhnya muncul asap hitam pekat yang langsung tersedot ke dalam kegelapan. Suaranya memudar dalam desahan angin, sebelum akhirnya ia benar-benar lenyap tanpa jejak. Ruangan itu mulai runtuh. Batu-batu berjatuhan dari langit-langit.
Sang artis berusaha mencari jalan keluar, tetapi ia tak tahu kemana harus pergi. Namun, di saat ia hampir putus asa, sebuah tangan hangat menyentuh bahunya. "Bangun, nak." Ia menoleh dan melihat wajah seorang wanita tua, ibunya. Matanya berkaca-kaca, napasnya tersengal. Tetapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan kebahagiaan yang luar biasa. Ia tidak lagi berada di ruangan gelap itu. Ia kini terbaring di dalam sebuah kamar hotel di Mekah, dikelilingi oleh ibunya, beberapa santri, dan Kiai Abdul Jalil. Udara ruangan terasa sejuk, dan lantunan ayat suci terdengar lembut di telinganya. "Kamu selamat, nak." "Alhamdulillah," ucap ibunya dengan suara bergetar, sambil memeluknya erat. Sang artis menutup matanya sejenak. Air matanya mengalir deras. Tetapi kali ini bukan karena kesedihan atau ketakutan, melainkan kelegaan. Ia telah kembali. Ia telah diselamatkan. Dan yang lebih penting, ia telah menemukan jalan yang selama ini ia cari, jalan kembali kepada Allah. Beberapa hari kemudian, setelah kesehatannya membaik, sang artis memilih untuk meninggalkan dunia gemerlap yang dulu ia geluti. Ia memutuskan untuk mengabdikan hidupnya pada ibadah dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Misteri tentang peristiwa yang ia alami tetap menjadi rahasia yang hanya ia, ibunya, dan Kiai Abdul Jalil yang mengetahui. Namun, satu hal yang pasti, kekuatan Allah mengatasi segalanya, dan tidak ada kegelapan yang bisa bertahan di hadapan cahaya iman. Mekah tetap berdiri kokoh, seperti saksi bisu dari keajaiban yang baru saja terjadi. Dan di langit malam yang tenang, bintang-bintang bersinar lebih terang, seolah ikut merayakan kembalinya seorang hamba yang telah menemukan jalan pulangnya.